Bapak sekalian, Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Di pagi hari cerah ini kita masih diberikan kesempatan Allah untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala yang melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan salat subuh kita dan seluruh amal-amal wajib yang diperhatikan kepada Allah Subhanahu wa taala kita membawa keberkahan, membawa kebahagiaan, dan dikatakan Allah sebagai orang yang soleh biasa selalu memajukan dunia untuk berbakti takwa Allah Subhanahu wa taala. Salam semoga dikatakan kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sampai kepanjatkan dan berkah tentunya syafaat buat kita. Dan salat ini mengantarkan kita dapat ke rumah beliau. Jalan ke makam Rasulullah di Madinah Al-Munawwarah. Para sekalian, mohon maaf ya. Hari ini kita ngajinya angkat pagi. Karena kebetulan yang biasa kita adakan saat malam. Kebetulan nanti malam saya ada acara Bandul Kesafah ya. Pemberangkatan jamaah Allah, pengguruan jamaah saya. Makanya terpaksa pakai kajian ini kita majukan. Daripada libur, di insyaallah saya juga secara pribadi mohon izin insyaallah tanggal 20 besok hari Selasa saya akan mengangkat nanti beberapa orang untuk umroh ke tanah suci. Nah, 30 orang kurang lebih tanggal 20 sampai tanggal 28. Saya mohon izin, saya minta maaf suhu di sana juga lagi agak lumayan. Terakhir saya dengar kemarin kabar dari teman yang lagi di Mekah, suhu di sana sekarang 46 derajat. 46. Luar biasa. Tanjung juga paling berapa? Paling juga 35 lah ya. 37 lah. Betul 46. Ini padahal sudah mulai masuk musim dingin, bagi mau mulai masuk musim dingin. Kalau kemarin waktu haji itu bulan Syawal pada itu 50 sampai di atas 50 bulan ya. Ini sudah mulai turun. Ya semoga diberikan kekuatan ya. Karena memang suhunya yang luar biasa, agak sedikit bukannya panas lagi ya. Kita aja kalau lokasi utara itu sudah luar biasa. Kemarin saya ngisi acaranya di Wanajaya Pak Cimi itu luar biasa. Ya, cuma saya bilang ya latihan selalu jauh lebih panas. Tapi panasnya dunia insya Allah tidak sepanas. Bapak-bapak sekalian, hari ini masuk hadis yang ke-36 ya? Ya, 36. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis sadis wa salasun. Hadis ke-36. Ini agak lumayan ya. Lumayan apa? Panjang. Ini kalau kita kaitan masih ada kaitan dengan hadis yang kemarin sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Rasulullah? Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurbid dunya, nafasahullahu anhu kurbatan min yaumil qiyamah. Min kurabi yaumil qiyamah. Man nafasa, barang siapa yang memberikan keleluasaan, kelegaan, kelapangan. Nafasa, nafas. Kalau proses pernapasan itu apa? Nafas. Bahkan sesak nafas nih. Enak kan?
kelapangan, kelegaan. Pada saya memberikan kelapangan kepada kaum mukminin. Kurbatan ini kesulitan. Sebagian ulama mengatakan kurbatan ini jauh lebih parah dari sekedar musibah. Ya kita kayak bencana alam, ya kan? Kemudian juga bangkrut. Pokoknya musibah, jadi sekedar musibah biasa, bukan cuma sekedar musibah jatuh, bukan cuma sekedar musibah kesalahan, bukan cuma sekedar sakit biasa. Yang nama kurbatan itu berarti lebih parah dari sekedar musibah biasa. Jadi saat genting, saat mencekam lah kalau bahasa kita. Jadi barang siapa yang memberikan kemudahan, yang memberikan kelapangan, yang memudahkan seseorang dari hal-hal yang sangat darurat, yang sangat berbahaya, yang sangat dari kesulitannya sangat kuat gitu maksudnya. Min kurobi dunia, dari urusan dunia. Mana abang alamin? Kalau cuma sekedar nggak punya beras nggak seberapa. Pernah ngalamin masa di mana kita lagi jatuh sejatuh-jatuhnya gitu. Nah, barang siapa orang yang menolong saudaranya yang sedang sejatuh-jatuhnya, yang sedang semusibah-musibahnya, yang sedang seapes-apesnya, kata hadis ini. Dan urusan dunia ya. Nafasahullahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Allah akan membebaskan dia, melapangkan dia dari urusan-urusan yang genting pada hari kiamat. Kenapa nanti kalau di hari kiamat itu yang kata Allah yauma la yanfa'u malun wala banun, di mana hari enggak ada gunanya harta yang kita tumpuk tiap hari, kita pagi-pagi siang malam, enggak ada gunanya harta yang telah kita cari-cari, wala banun dan anak yang kita bangga-banggakan, yang kita bela-belain mati-matian selama kita hidup, pagi-pagi pulang malam buat anak kumpulin harta, itu nanti di akhirat enggak ada artinya. Yaumul la yanfa'u malun wala banun, pada hari itu enggak ada artinya harta dan anak. Kita kan selama ini kan pergi gelap-gelap cari apa? Jadi harta buat anak. Ternyata apa yang kita bela-belain, kita sampai lupa sholat, sampai lupa ngaji, lupa kewajiban, lupa kumpul sama tetangga, lupa nolong sesama. Bela-belain dua hal itu tuh, ngumpulin duit buat anak. Ternyata apa yang kita bela-belain sampai kita menentang hukum Allah, menentang syariat, itu nggak ada gunanya di akhirnya. Bahkan para ulama dan para ahli mengatakan, kalaulah bisa kita gadaikan, kalaulah kita bisa tumbalkan anak kita, istri kita nanti, itu bisa Pak, itu boleh. Tapi sayangnya nggak bisa. Ya kan zaman sekarang orang pesugihan, jadi apa? Jadi harta, kan butuh tumbal kan? Siapa yang ditumbalin? Ya anaknya yang ditumbalin. Demi apa? Demi kepentingan ini. Istri ditumbalin. Ya sekarang ada pejabat masuk kandang, anak buah ditumbalin, teman ditumbalin. Di dunia masih bisa, tapi di akhirat nanti itu nggak bisa. Kalaulah nanti anak kita bisa tumbal, supaya kita terlepas dari hisabnya Allah. Kalau bisa, itu saya nggak bisa. Ternyata apa yang selama hidup di dunia itu kita bela-belain, nggak ada manfaatnya. Justru yang kita kejar selama hidup di dunia itu malah jadi beban nanti di akhirat. Contoh, harta. Semakin banyak harta yang kita miliki, akan semakin banyak hisabnya. Kita kayak di lembar kekayaan negara itu kan, lembar kekayaan pejabat negara. Semakin banyak daftar kekayaannya, semakin banyak auditnya. Rumah, mobil, semua. Kalau daftar kekayaannya mencapai 20, maka 20 ini dihisab. Kalau kekayaannya cuma 5, ya 5 yang dihisab. Semakin banyak harta yang dia miliki, baik aset bergerak maupun tidak bergerak, itu kena semua di hadapan Allah. Tidak ada satupun yang lewat. Tidak ada satupun yang lewat. Itu harta. Anak, gimana anak bisa jadi beban? Nggak bisa.
justru seringkali yang memberatkan itu anak di akhirat. Di akhirat itu anak bisa menjadi dewa penolong, bisa menjadi penghalang masuk surga. Kita sering dengar. Kalau kita rajin ke musola, ya kan? Baca Quran, alhamdulillah tiap subuh kita baca Quran, salat jamaah jalan terus. Kemudian lagi puasa, alhamdulillah, kajian kita di mana-mana. Anak kita nggak terurus. Dia sholat kita nggak diemin, dia nggak sholat kita diemin, kagak ngaji bodoh amat, nggak bisa baca Quran, kagak diajarin. Begitu nanti di akhirat ditanya, pas kita mau masuk surga, kata anak kita, ya Allah nanti dulu, sabar. Maka saya nggak mau, saya nggak ada. Kalau orang tua saya masuk surga, lo kenapa? Saya dulu selama hidup di dunia, bapak saya mau sholat, saya nonton TV, saya didiemin. Ada ustaz yang datang, saya nggak ngaji, saya dicuekin. Bodoh amat, mau ngaji, mau kagak, terserah. Saya tidak pernah diajar apa-apa. Ketika saya berantem sama teman, jahat sama teman, bohong sama teman, saya nggak dinasihatin, maka saya hidup saya rusak, hidup saya penuh maksiat. Ini kata orang tua saya nggak pernah ngajarin saya. Saya nggak terima, saya nggak ridho, saya pengen orang tua ikut saya ke neraka. Itulah hari dimana nanti dari kiamat apapun yang ada masalah, justru yang kita miliki ini akan menjadi beban buat kita. Maka jangan pernah bangga mencari apa yang sudah kita dapatkan di dunia. Kalau kita katakan Anda mencari rezeki apa mencari dunia? Beberapa kali kita sudah bahas. Apa sih bedanya? Kalau cari dunia nggak pernah ada kata cukup. 1 pengen 100 pengen 1000 pengen 1 juta. Coba jangan segitu harganya ya, masih hubungan dikit ya nih. Itu coba kalau gini terus dunia itu nggak pernah ada kata cukup, nggak pernah ada kata cukup yang namanya dunia. Tapi kalau rezeki mah cuma 1 cukup. Maka jangan pernah minta dunia sama Allah. Allah tuh nggak pernah memulihkan dunia. Cari ayat yang Allah muliakan dunia, nggak ada. Allah bilang dunia itu tipu daya. Allah bilang dunia itu panggung sandiwara, lahun wa la'ib, cuma tempat buat main-main doang. Laksana kalau kita sedang menunggu di rest area, sambil menunggu perjalanan di rest area dikasih berbagai macam fasilitas tuh. Ada main-mainan, ada restoran, ada mobil-mobilan, itu semua kita dikasih fasilitasnya. Cuma sifatnya hanya sebentar. Nanti itu diambil semua sama Allah. Mainan kita apa? Istri mainan kita diambil sama Allah. Anak mainan kita diambil sama Allah. Harta milik kita diambil sama Allah. Itulah konsep inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Awalnya kita lahir ke dunia bawa apa? Enggak bawa apa. Sambil menunggu kematian Allah kasih mainan. Nih Ham, gua kasih mobil-mobilan tuh. Kan gitu. Nih Ham, gua kasih motor tuh. Nih Ham, gua kasih bini buat nemenin lu tuh. Itu semuanya. Tapi nanti akan diambil lagi. Ingat, nanti kamu akan pulang. Pulang kemana? Nah insya Allah Pak, kalau selama hidup di dunia kita suka tolong orang, kembali nih. Nah, pada saat nanti kesulitan yang kita dapatkan, hisab kita, semua beban kita, dosa kita semuanya, nanti itu akan dipermudah oleh Allah ketika kita banyak membantu orang selama hidup di dunia. Nih, man nafasa min al-mu'minin qurbatan. Qurbatan itu ya artinya kondisi yang sangat parah. Ya, bukan cuma sekedar nggak punya rokok, bukan cuma sekedar beras, ini lebih parah. Kemudian kata Rasulullah lagi, yaumil kiamat. Apa sih yaumil kiamat? Kiamat itu asal kata koma, berdiri atau penegakan. Jadi pada saat itu didirikanlah hukum Allah, ditegakkanlah hukum Allah. Tidak ada yang bisa lewat. Allah semua yang ambil. Alaihissallahu yahkamil. Katakan itu. Wa tin wa zaitun wa turisinin wa hadza baladil. Amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku telah ciptakan manusia min ahsani taqwim, dari bentuk yang sangat bagus.
Makanya manusia itu sama hewan beda, Pak. Kalau hewan bentuknya datar antara kepala, perut, sama kepala sama. Dan kami kepala, perut, kemaluan sejajar. Tapi kalau manusia kepala, hati, kemaluan posisi berdiri. Maksudnya apa? Filosofinya? Kalau hewan mah sama aja, mau nafsu, mau apa kagak dipikirin. Karena dia mendatar, sejajar, kepala, perut, kemaluan. Tapi kalau manusia kepalanya di atas. Artinya apa? Kalau apa mikir dulu. Habis mikir turun ke bawah, ada jantung, ada hati, pertimbangkan. Baru nanti di bawah. Karena kebanyakan kemaksiatan yang saat ini terjadi di dunia, orang korupsi, kolusi, membunuh, begini dan sebagainya, cuma dua sebabnya, karena perut dan di bawah perut. Udah. Ya kan? Kita main bunuh-bunuhan, fitnah sana fitnah sini, gosok sana gosok sini, buat apa? Buat perut, sama yang di bawah perut. Ketika orang bilang perut dan di bawah perut, apa bedanya dia sama kambing, sama kebo, sama sapi? Diciptakan kita secara berdiri tegak. Filosofinya adalah monyet, kera, walaupun diciptakan berdiri, tapi dia ketika berjalan dia tetap. Ya, itu bedanya kita sama manusia. Monyet itu ketika dia diam bisa berdiri tegak, tapi ketika berjalan sama dengan sama. Kita kalau dia diam dia kayak rambut dan dia monyet. Tapi kalau bilang hidup dan sehari, kerja di perusahaan, kerja di pabrik, dagang di pasar, kelakuan kita kadang-kadang sama kayak filosofi. Nah, yaumil qiyamah ini hari ditegakkannya hukum-hukum Allah. Wa man yasaru ala musirin yasarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang memudahkan ala musirin atas orang yang sulit, jumhur ulama mengatakan kalau kalimatnya yasar ala musir, musir ini berkaitan dengan hutang-hutang. Barang siapa yang memberikan keleluasaan kemudian kepada orang yang punya hutang, berkata gitu, maka Allah akan kasih kemudahan di dunia dan di hari akhirat. Kita misalkan teman punya hutang, kita tahu nih emang dia memang belum mampu bayar, kasih tenggat apa namanya, temponya dimundurin. Itu salah satu bentuk dari jasa. Ya, jadi orang punya hutang itu apa namanya harus dikasih leluasa. Jadi kadang-kadang kan kita begitu, Pak, belum waktunya sudah ditagih. Kadang-kadang belum jatuh tempo sudah ditagih. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, yang lebih afdal itu adalah lebih bagus adalah kata Allah, kamu bebaskan hutangnya itu lebih baik kalau kamu tahu. Ada ayat. Jadi kalau ada orang punya hutang, kasih kasih keringanan. Kalau kamu bebaskan hutangnya itu lebih baik dari kamu impun pun tak lama kalau kamu tahu. Kalau kamu tahu. Ini kadang-kadang karena kita nggak tahu, jangan kita tetapkan terus lagi. Tapi kalau pinjol Pak itu malu-maluin Pak. Bukan cuma kita ditagih, semua daftar kontak telepon kita itu dihubungi semua. Mamang kita, ponakan kita, kadang teman kita yang nggak tahu apa. Dan bahasa juga nggak bahasa yang nggak enak. Nah kalau pernah punya sahabat dan pinjol punya pengalaman deh. Pinjaman online yang pakai agunan tuh, kayak bangsa apa tuh namanya, home kredit, ya kan? Kemudian lagi aku laku, yang gitu deh. Itu sudah masuk riba. Nah makanya riba jahiliyah itu yang tidak boleh. Contoh begini. Makanya bedanya konsep syariat sama konsep konvensional di situ. Kalau di dalam konsep Islam, ya tidak ada yang namanya denda. Kalau dalam konsep ribanya Yahudi, ketika jatuh tempo dia tidak bayar, maka dia akan kena denda sekian persen. Denda sekian persen itulah yang menyebabkan uang itu beranak. Beranaknya uang itu ya sebut bunga atau riba jahiliyah.
Makanya kalau di dalam konsep syariah masih ada denda, itu dipertanyakan prakteknya. Yang pertama. Yang kedua, dalam konsep syariah itu tidak ada yang namanya barang itu pindah tangan, diambil leasing, diambil bank, nggak ada. Yang benar adalah ketika dia terjadi hutang piutang tidak mampu bayar, maka asetnya, kendaraannya dijual. Karena kan nanti ketika akadnya kan sudah nama kita, bukan nama leasing. Berarti sertifikat AGB atau apapun BPK itu bukan nama leasing tapi nama kita. Itu hanya digadaikan. Ketika terjadi hutang piutang menurut syariat Islam, itu barang dijual, uangnya buat untuk hutang, outstanding, sisanya itu buat kita. Itu yang benar. Yang terjadi sekarang, walaupun labelnya syariah, aset diambil, kita nggak tahu mana. Benar kan? Ya. Maka saya bilang uniknya syariah tetap aja prakteknya masih boleh. Hukum syariah memang begitu. Tidak ada ta'zir, tidak ada denda. Justru zaman jahiliyah kan dulu gitu. Dia utang, ya mujahal kan gitu. Dia utang nih. Nah, ketika jatuh tempo nggak bayar, berarti utangmu nambah. Karena jatuh temponya lewat, nambah jadi 5 dinar. Kapan mau bayar? 3 hari lagi, 3 hari kagak mampu bayar, nambah lagi jadi 15 dinar. Terus begitu. Itulah praktek riba pada zaman jahiliyah, sekarang terjadi zaman sekarang, cuma beda model. Kalau dulu langsung ditagih, kalau sekarang maksudnya ini, ya begitulah. Itulah konsep-konsep riba. Allah sudah bilang, kalau sudah masuk riba, jangan harap yang negeri akan aman. Makanya ketika negeri ini banyak aman dari pencurian, penculikan, kedoliman, peperangan dan sebagainya, detrok sama sini, jangan tanyakan kenapa Ustaz yang kayak gini aja. Tanyakan Anda bebas riba belum? Kita teriaknya takut Allah, tapi hidupnya masih pakai riba. Itu salah satu dari 7 dosa besar dalam kabair. Salah satunya adalah riba. Makanya sebisa mungkin kalau ada rezeki minta sama Allah, cepat-cepat ya Allah minta saya rezeki buat melunasi utang-utang. Apa itu utang-utang yang berkaitan dengan itu. Terus jangan pernah bosan untuk meminta sampai Allah kasih itu semua. Sementara belum dikasih terus karena sudah terlanjur. Karena kewajiban harus tetap dijalani, sudah terlanjur nih. Berlanjur sudah. Terus saja bayar. Sambil terus meminta pada Allah supaya cepat dilunasi. Gak enak Pak. Gak enak. Ada aja kejadian di rumah. Kalau kita masih begitu, mungkin ngeri banget ya. Saya aja bekerja tahun-tahun di penerbangan saya keluar kan Pak. Karena ya kita mau apa ya, artinya mau coba. Emang benar Pak, beda rasanya ketika saya masih dulu punya kartu kredit, punya ini. Jangan sekarang yang saya nggak punya kartu kredit, saya nggak punya angsuran, beda. Bapak rasakan sendiri. Dan dulu waktu saya kerja di perbankan, beberapa kali saya di mikro di bagian kredit, semua nasabah saya yang menggunakan uang bank, uang pinjaman untuk modal usaha itu ada bebas. Usahanya bukan malah minta, malah maka usahakan kita kalau lihat di acara-acara di YouTube gitu kan, saya lihat para mereka yang usaha kecil-kecilan yang tadinya seorang manajer, yang tadi karyawan dengan gaji puluhan juta, itu dia berhenti bekerja, kemudian dia usaha nggak mau pakai uang bank. Alhamdulillah Pak, Allah kasih modalnya. Kenapa? Karena ketika seseorang punya pikiran bahwa bank yang bisa mewujudkan keinginan dia, itu dia sudah masuk dalam konsep itu. Orang kalau sudah masuk dalam konsep itu, seolah-olah banklah yang mewujudkan impian-impian dia, berarti dia sudah menomor-duakan Allah. Allah Maha Pemberi rezeki. Allah sudah bilang sebenarnya kamu akan punya mobil 5 tahun lagi, cuma sabar. Cuma kamunya nggak sabar. Kamu tempuh cara itu ya resiko. Allah tuh sudah tetapkan kamu akan dapatnya nanti 5 tahun lagi. Jadi gak usah ngoyo, jalanin aja. Waktunya punya mah punya. Cuma karena kita nggak sabar, kita pengen segera memiliki. Memang waktunya sudah. Nah maka kata Allah apa? La yukallifu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. 2. Allah tidak
akan menguji, mencoba seseorang illa usaha kecuali kemampuannya. Jadi setiap manusia memiliki potensi untuk menyelesaikan masalah dia. Karena setiap manusia ketika lahir sudah dikasih potensi kecerdasan, aktivitas, bergerak, itu motornya, itu semua ada semua. Nah cuman masalahnya ketika Allah kasih ujian itu dan kita selesaikan masalahnya dengan cara apa? Kata Allah ada dua tuh, laha makasabat oleh maktasabat. Kadang-kadang dan seringkali cara solusi yang kamu gunakan itu laha makasabat bisa dapat pahala, walaha maktasabat juga bisa datangkan dosa. Berarti kita melakukan menyelesaikan masalah kita dalam hal ekonomi atau apapun itu terserah. Allah cuma bilang, nih gue kasih ujian, kalau lo nyontek, lo dosa, agak nyontek, lo nggak dosa, gitu doang bahasa kita tuh. Kita nyontek, tapi kalau nggak ada guru nyebrang ke sebelah, kan gitu kan ya? Zaman sekolah dulu, nyebrang gitu kan. Allah kan nggak kata guru apa? Kerjain, hasil manusia saya masalah nilai, kan Allah gitu pak. Kita kan yang kita kejar adalah hasil dunia, kita kejar udah nyontek semua, gosip. Tapi kalau anaknya jujur, apa adanya, dan guru tahu bahwa memang dia orang jujur, walaupun bodoh secara akademis, tapi dia punya mental, guru senang nggak? Makanya mulai sekarang, yuk kita rubah mindset kita, hidup nggak lama. Berapa lama bapak hidup di dunia? 70 tahun, 80 tahun. Bisa jadi ntar kita mati. Siapa yang tahu? Nggak ada yang sebisa mungkin ada kesempatan perbaiki. Kemudian kata Rasulullah dalam hadis lebih lanjut. Makanya ini berkaitan dengan hutang ya, insya Allah. Bahkan disebutkan bahwa orang yang memberikan hutang kepada orang lain, selama hutang itu belum dibayar, berarti pahalanya ngalir terus. Pahala menolong orang selalu mengalir. Sampai kapan pahala itu berhenti? Pahala itu berhenti ketika hutangnya lunas sama yang punya hutang. Makanya kadang-kadang Pak, kita ibadah kita mungkin salat kita masih berdebar-debar. Dikira Allah apa tapi kemana-mana gitu kan. Quran kita baca masih nggak benar. Salah satu cara mencari pahala adalah bapak utang orang. Ini utang itu benar-benar orang butuh ya. Bapak utang orang nggak usah ditagih. Udah kalau ada aja bayar. Kenapa? Selagi dia belum bayar hutangnya, kita dapat pahala terus. Gampang ya? Jadi pahala, berat. Wow, utang. Orang sekampung orang nggak usah pada punya utang sama kita. Padahal kita punya ceban, kapal doang membungkus. Sekampung tahu gitu, dibikin malu. Padahal kalau itu kata Allah apa? Bebasin. Ya, justru itulah yang nanti akan nolong kita di yang berada. Baik. Wa man satara musliman satrahu Allah fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib seseorang. Man satara. Barang siapa yang menutup aib seseorang, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Pak, manusia hebat, manusia mulia, manusia dihormati oleh orang lain kenapa? Apa karena dia hebat? Karena Allah masih tutupin aibnya. Bapak dihormati sama orang ini luar biasa. Amanah bapak. Begitu orang tua bapak tahu aibnya bapak, anjlok, ya harga diri udah jatuh. Jadi kita mulia itu karena Allah masih tutupin aib kita. Waduh, Soeharto kurang lebih gimana dulu? Ditakutin, disegan dan sebagainya. Begitu Allah buka sedikit airnya, tak, habis menjadi. Sama kayak kita kagum sama seseorang, teman bisnis kah, teman kantor atau teman apapun, oh dia luar biasa ya gini-gini. Begitu ada sedikit ada celahnya, airnya Allah buka, hormat lagi nggak? Jadi hebatnya kita di hadapan manusia, besar kita di hadapan manusia, mulianya kita di hadapan manusia itu bukan karena ilmu, harta yang kita miliki, tapi karena apa? Tapi karena Allah masih tutupi aib kita. Makanya ulama dalam kita hadap itu di
diajarkan doa bagaimana supaya kita ditutupin aib kita sama Allah. Saya dihormati sama teman-teman sama jamaah, kan orang belum tahu aib saya. Begitu orang tahu aib saya, pasti saya dimaki-maki, pasti saya nggak dihormati. Apa kata Imam Haddad dalam doa yang diajarkan? Ya alima sirrin minna la tahdiki sitru'an. Ya alima sirrin minna, wahai zat yang maha mengetahui aib saya, yang maha mengetahui kekurangan saya. La tahdiki sitru'an, jangan kau buka ya Allah aibku di depan orang. Itu wa'afina wa'fu anna wa kullana hisab. Maafkan semua khilaf-khilaf kami. Jadi sampai sedemikian rupa Allah itu menjaga kita, sayang sama kita, aibnya itu. Kecuali aibnya itu memang aib yang memang dia sengaja dalam bahasa dani, bahkan jadi kebiasaan kerjaan dia. Kan ada Pak orang yang tergelincir, ya khilaf. Kalau sekedar khilaf doang mah jangan. Kan orang nggak selamanya benar, karena suka ada khilafnya. Ya itu yang nggak boleh kita ungkap. Termasuk perbuatan-perbuatan dosa dia, misalkan dia dijebak gitu kan, dengan minum-minuman, usah si mabok, ternyata dia dijebak. Jadi perbuatan-perbuatan yang memang bukan karakter dia dan dia khilaf saat itu atau dia dijebak itu nggak boleh kita ungkap. Beda kalau itu profesi dia, emang dasar pelacur, emang dasar tukang mabok, emang dasar tukang nyolong, laptop bocahnya. Emang dasar tukang ngutip, kalau itu udah cerita, itu memang udah karakter, memang udah kerjaan dia. Yang tidak boleh kita umbar adalah hal-hal yang memang itu buruk, tapi bukan karakter, bukan memang sifat dia. Mungkin dia khilaf, itu bisa saja. Tidak selamanya orang itu mulus-mulus saja, pasti suka ada khilaf. Nah pada saat khilaf itu kita jauh umbar, kalau perlu tutup. Karena prinsipnya barang siapa yang menutupi aib seseorang, maka Allah akan tutupi aibnya. Tapi sebenarnya siapa yang membuka aib orang, Allah akan buka aibnya. Itu hadis ini. Ya, bahkan di akhirat nanti bisa kita tahu nih, teman kita biasanya baik gitu kan. Tiba-tiba berbuat sesuatu yang nggak pantas. Itu kita jangan umbar. Ya, itu tutupin. Insya Allah nanti Allah akan tutupin aib kita di dunia dan di akhirat. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Dan Allah itu akan selalu membantu hambanya selama hamba itu membantu saudaranya. Jadi ini bukan berarti Allah itu kalau kita nggak membantu Allah nggak bantu kita. Allah apa? Kalau bisa Bapak minta Allah pasti kasih. Allah pasti. Nah, karena begini, jangankan matahari, Pak. Katanya itu kita jam 4 tahun mati lampu, mau bilang kapan mau? Tahu tadi mati lampu tadi? Jadi itu saya bangun, pulang sih di mana? Saya pikir di alam mana? Kata di kamar, AC mati panas banget. Itu baru mati lampu Pak di dunia. Kita udah bulan depan lagi mana nanti di liang lahat. Di kuburan kita masuk ke liang lahat 2x1 di pondok. Nah teman-teman kita Pak, yang dulu kita hormati itu sohibkan juga sohibkan kita. Begitu kita mati, apa kata teman kita, lu gak usah baik lagi lu, apa kita dia pengen ditutupin pakai papan sama dia. Oh jangan lagi, ditutup dia tahu. Nggak cukup sampai situ Pak, diinjak-injak, nggak usah kagum lu, diinjak-injak tangannya. Padahal itu sohib kita yang dulu teman nongkrong. Rokok bareng, ngopi bareng, ketika mati makanya diinjak-injak sama dia. Sampai tiket aja nggak boleh tinggal di situ. Itu tiket tinggal bawa. Sampai segitunya Pak. Tiket aja nggak boleh ditinggal di kuburan, dibawa pulang juga. Itu teman yang dulu kita bela-bela. Istri yang sementara yang kita puja-puja, anak yang kita perjuangkan mati-mati, itu tinggalin kita injak-injak nggak boleh ikut. Sampai tiket aja nggak boleh tinggalin, bawa pulang. Anda segitunya. Begitu dalam kubur, ganggu. Makanya orang kalau di dalam kubur masih bisa nggak bisa jawab pertanyaan kubur. Kenapa orang kunci jauh dikasih jawaban jauh dikasih sama guru kita? Pertanyaan cuma 5, lu kalau bisa jawab dia kuburan, bego namanya kan gitu. Apa pertanyaan? Man rabbuka, wa man nabiyuka, wa man ikhwanuka, wa man qiblatuka. Kan pertanyaan sudah ada, sudah jelas.
Kalau bisa jauh di kuburan. Oh, Bapak dikasih soal nih, Pak Edi, nanti lo interview nih kerja. Ini pertanyaan, ini jawabnya ini. Begitu interview nggak bisa juga. Nanti yang lawan siapa? Nah kita dikasih soal, jawabannya sudah tahu kan? Ya di kuburan apa pertanyaannya? 5. Udah tahu jawabannya. Nah terus kenapa takut mati? Berarti yang jawab bukan kita, siapa? Ya. Nah amal kita nanti akan berbentuk ya, berbentuk menjadi seorang bidadari. Dialah yang nanti akan menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat. Dia akan menemani kita. Ya, karena menguji bidadari banyak. Ya. Baik, lanjut. Nah, selagi kita sering menolong orang, maka Allah akan bantu. Maka dilihat ya, orang yang murah tangan, yang sering bantu, apapun kebiasaan dia punya uang, bantu uang, punya tenaga, bantu tenaga. Selagi dia membantu, Allah pasti kasih bantu. Mungkin kaya maka tapi hidupnya nggak susah. Lihat aja. Orang yang ringan tangannya, hidupnya mungkin nggak kaya tapi nggak susah. Kenapa? Allah cukup. Kan yang penting cukup, Pak. Mau makan Allah cukupin. Kemudian mau butuh lauk Allah kasih, butuh uang Allah kasih. Yang penting untuk apa kita punya uang banyak kalau ujung-ujungnya sakit. Orang gitu cari uang pergi gelap pulang gelap. Bocah nggak kurus, bini nggak ketahuan, kita mau capek-capek bini tiktokan, kan gitu. Bener nggak? Lagi kita capek-capek banting tulang buat dia ada kita tanggung jawab, no. Lalu kerja ibadah bini tiktokan, no. Dilihat sama seluruh laki-laki. Dosanya dosa mesra. Wah luar biasa, Pak. Kita udah capek-capek mati-matian buat dia cari duit, dia tiktok karena dosa buat kita. Pas di akhirat kita mau masuk surga nanti dulu. Makanya mulai sekarang kita perbaiki pelan-pelan hidup kita. Ya. Kemudian kata Allah, "Waman salaka thariqan yaltamisu fihi ilman." Waman salaka, dan barang siapa yang berjalan. Nah, salaka ini dalam bahasa Arab kata jalan itu macam-macam, ada salaka, ada masak, ya, ada syara'a. Kalau masak jalan biasa, jalan. Kalau syara'a itu jalan apa? Tapi kalau salaka itu jalan sampai tertati-tati, itu jalan serius, Pak. Jalan benar-benar jalan. Artinya apa? Barang siapa yang berjalan ke majelis ilmu untuk apa? Man salaka tariqan yaltamisu ilmu, barang siapa yang berjalan menempuh untuk mendapatkan ilmu. Di sini menggunakan kata yaltamisa. Yaltamisa itu dalam arti apa? Menyentuh kebaikan. Artinya apa? Kamu ke taklim, ke pengajian, kamu rutin, gitu kan? Walaupun nggak dapat apa-apa. Kalau bahasa bebas begini nih. Kamu ke majelis taklim, kamu ke kajian, kamu ke pengajian, tapi kamu sungguh-sungguh serius ke pengajian, walaupun kamu nggak dapat apa-apa, ya, nggak apa-apa, maka Allah akan kasih kemudahan. Karena orang ngaji ada 3 kemungkinan, Pak. 3 kemungkinan. Pertama, ada orang dapat ilmunya doang. Keberkahannya enggak? Ada, Pak, bocah sekolah pinter banget. Dikasih pertanyaan apa aja bisa, tapi ilmunya enggak ada manfaatnya. Itu lulus jadi perampok. Itu namanya dia dapat ilmu enggak dapat keberkahan. Ada orang enggak dapat ilmu dapatnya berkah. Enggak pintar sih, Pak. Kalau ngaji kadang yang pertama dicari tiang. Jadi cari tembok, ngempet. Gitu. Kalau lihat pengajian paling pojok, kalau yang jadi jamaah bansos paling depan. Jamaah pengajian paling belakang, jamaah bansos paling depan. Ada yang kayak gitu.
tapi dia keberkahan. Kita lihat orang tua kita dulu deh, kakek kita, nenek kita. Kalau ngaji begini dong, Allah artinya ada maka wajibat. Oh itu kewajiban dulu. Kemudian pada dalam bersama Bismillahirrahmanirrahim. Kalau mari kita, walaupun cuma ngaji gitu doang, tapi berkaya ada. Hidupnya nggak susah. Nggak pernah saya dengar kakek saya berhutang hutang. Nggak pernah saya dengar anak-anak itu nggak sekolah enggak. Walaupun dia nggak sekolah, tapi anaknya jadi sarjana semua. Itulah orang tua kita. Walaupun bodoh secara intelektual, tapi dia dapat keberkahan itu. Coba orang sekarang, kitanya SHMA, bla 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 bla, bocahnya nggak bisa apa. Karena nggak dapat keberkahan. Ada yang ketiga, orang belajar itu dapat ilmu juga, dapat berkah juga. Udahnya pintar, dipakai di masyarakat, dipakai dan masyarakat. Asal jangan dia yang keempat. Udah yang kagak bisa apa-apa, bikin online pun di pengajian. Hidup di masyarakat begitu-gitu aja. Mau ngaji mau kagak sama aja, nggak ada perubahan. Nah, orang yang ke majelis taklim, ke kajian itu banyak sekali keberkahannya. Bahkan dibilang keberkahan orang yang di majelis taklim atau di kajian. Pertama, paling tidak nih, kalaupun dia tidak dapatkan ilmu, keberkahan yang dapat apa? Satu, dia terbebas dari waktu yang tidak berguna. Daripada bengong, nongkrong di jalan, gitu kan? Rumpi sana, rumpi sini, ya nggak? Habisin kopi, habisin rokok teman, kan gitu kerjaannya. Jangan sesuatu yang tidak bermanfaat bahkan merugikan orang. Nah, dengan dia ngaji, dia dapat tuh terhindar dari perbuatan itu. Yang kedua, orang yang dapat ilmu, kata Rasulullah, itu di bawah bentangan malaikat Jibril. Artinya selama dia masih di majelis taklim, masih dalam kajian, berarti dia dalam doanya malaikat. Malaikat kalau mendoakan itu nggak khusus semua, Pak. Malaikat, ya Allah ampuni dosa orang yang ingin taklim. Semua. Malaikat nggak pernah doa, ya Allah ampuni dosa orang yang pintar di situ. Ada. Ya Allah ampuni dosa orang yang pakai kain, yang pakai celana jangan diampuni. Enggak. Malaikat bilang, ya Allah ampuni semua yang najis. Taklim, mau pintar, mau kagak, mau cerdas, semua diminta ampun sama malaikat. Tuh kemudian apalagi kelebihannya orang majelis taklim. Orang majelis taklim itu sabilillah. Man kharaja li talabil ilmi bahwa fisabilillah hatta yaqi. Nah, sebenarnya bapak yang nyumbang ke sini itu bukan cuma sekedar salat subuh berjamaah, tapi sabilillah. Barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu bahwa fisabilillah hatta janji, maka dia sedang sabilillah sehingga dia pulang. Kalau sekarang enak, Pak. Ya, bapak cuma naik 20 ke sini. Dan zaman dulu Imam Syafi'i keluar ke mana? Ke Baghdad, ke masjid, jalan kaki. Ulama-ulama dulu, Imam Bukhari dari Rusia jalan ke Mekah, jalan kaki. Itu sabilillah tuh ini. Lah ini depan mata, seperti kedengaran masih kagak datang juga, walau alam. Ngaji oga, sholat malas-malasan, baca kitab kalau bisa, debat paling depan. Itu waras. Karena kalau ngomong agama paling sengit. Haram. Dalilnya mana? Pokoknya haram aja. Ada yang gitu. Biarin aja gitu. Ya, orang itu akan keluar tergantung ilmu. Banyak sekali keutamaan orang yang berilmu. Hal yastabil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Kenapa tuh Imam Ali itu Sayyidina Ali disebutnya Madinatul Ilmi wa ana babuha. Wa Ali babuha. Aku kota ilmu, Ali adalah gerbangnya. Karena pada sebut Sayyidina Ali itu gerbang ilmu. Jadi ada sahabat Rasulullah ini sahabat kaum kafir ingin menguji Ali. Pengen tahu ya Ali ilmu kayak apa yang katanya gerbang ilmu. Ali dikasih pertanyaan yang sama tapi dengan jawaban beda-beda. Ya Ali, ente katanya ke gerbangnya ilmu, kata Rasulullah ini. Saya mau tahu, saya mau nanya, boleh? Apa bedanya ilmu dan harta? Kata Ali, ini orang pertama nanya, ketika dia ketemu. Yang pertama nanya, apa bedanya ilmu dan harta? Kata Ali, kalau harta kamu yang jaga, kalau ilmu kamu yang dijaga.
Benar nggak Pak? Nah, harta yang jaga siapa? Kita. Mobil kita kunci, pasang remote, pasang gerbang, ditumbuk, jaga supaya mobilnya nggak dicuri, nggak cukup sini Pak, setia kita copotin supaya nggak sebenarnya rodanya kita copotin nggak hilang. Sampai sih demikian itu Pak. Nggak cukup akibnya dicabut biar nggak bunyi mesinnya. Sampai sedemikian rupa kita jaga harta, gitu kan? Udah pasang gembok, pasang CCTV, wa ilaha illallah. Itu harta siapa jaga? Tapi kalau ilmu kita dijaga. Bapak nggak punya apa-apa nih, datang ke Tanah Abang. Tapi karena punya ilmu jualan, makan nggak Pak Bayu? Karena tahu bagaimana bersosialisasi, tahu bagaimana cara nyapa orang, tahu bagaimana cara jual barang, dijualin dapat lebih. Itulah bedanya ilmu dan harta. Terus yang kedua, Ali, apa bedanya ilmu dan harta? Kata Ali, ilmu kalau dikasih makin nambah, harta dikasih makin kurang. Nah, benar Pak. Bapak punya dia 10.000 kasih orang, kurang nggak? Tapi ilmu Bapak kasih ke orang, nambah nggak? Dia tadi Bapaknya nggak tahu hadis ini kan? Saya kasih ke Bapak, nambah nggak ilmu saya? Harta dikasih berkurang, ilmu dikasih. Bapak jadi senior di kantor, ada coaching kan? Coaching itu kan latih kan untuk membuat regenerasi. Itu namanya kasih. Apalagi nyali apa beda ilmu dan harta? Kalau ilmu itu apa namanya? Diberikan maksudnya ya. Pertama kan ilmu, kalau ilmu itu kami jaga, harta yang kalau harta kita jaga, ilmu yang kita. Yang kedua, kalau ilmu itu diberikan kita habis. Kalau di ini, yang ketiga, ilmu itu menyelamatkan, harta bisa membahayakan. Ya kan seringkali orang yang dirampok itu kan punya harta. Jalanan punya apa? Ya kan? Terus sampai jalan kaki kira-kira yang dirampok yang mana? Belum di akhirat nanti. Di akhirat itu yang jadi beban harta, ilmu malah. Kan ada cerita dulu, ada 4 orang nih meninggal. Yang satu mati di medan perang, sabilillah. Yang satu orang kaya, yang habis hartanya itu sedekah. Kemudian ada pemimpin yang adil sehingga rakyatnya jadi sejahtera. Yang terakhir belum lagi. Ketika dia berhisab, berebut masuk surga. Saya duluan, kata orang yang mati di medan perang. Kenapa kamu pengen surga duluan? Karena kalau nggak ada saya, Islam nggak bakal maju, Islam nggak bakal berkembang, Islam pasti musnah. Karena perjuangan kami lah Islam itu terjaya. Oh, gitu. Jadi kamu mati syahid dia. Kata siapa orang mati syahid itu masuk surga? Kata guru saya. Nah, gitu. Orang kaya tadi. Wah, nggak saya dulu. Kenapa? Dia nggak bisa perang kalau nggak ada saya modalin. Mau pakai apa dia? Kagak punya senjata. Saya modalin dia berbakal. Saya modalin dia semuanya. Kata saya habis untuk perjuangan. Kalau nggak ada saya, maka Islam akan hilang. Kata siapa sedekah membawa pahala? Kata guru saya. Ada pemimpin yang adil. Oh, kalau nggak ada saya, ini Islam alhamdulillah. Terjadi yang namanya kesenjangan sosial, BBM naik kagak karuan, sembako nggak ada. Karena saya adil, maka saya sejahtera. Saya berhak masuk surga. Kata siapa pemimpin adil? Kata guru saya. Ahli yang masuk surga siapa? Guru ngaji. Guru lah yang pertama masuk surga, ya, dengan ilmu. Tapi dia juga bisa jadi masuk neraka duluan. Kita sudah bahas kemarin. Orang berilmu itu bisa jadi masuk surga duluan atau dia disiksa sebelum yang lain. Wal 'alimu bi 'ilmihi lam ya'mal mu'adzabun min qabli ubadil basar. Kemudian wa bastama'a qawlun fi baiti min buyutillah. Barang siapa orang yang kumpul di baitin dalam sebuah rumah min buyutillah, dari rumah-rumah ya Allah, artinya masjid.
musola. Barang siapa orang kumpul di musola, di masjid, di kajian-kajian ilmu, yaquluna kitab Allah, mereka baca Quran. Musola, ke masjid, itikaf, baca Quran, ya kan? Wa yatadarasunahu, dan mempelajari. Jadi tadarus itu sebenarnya asal kata darasa, mempelajari. Ini ayat ini maksudnya apa? Di sini maksudnya. Ini kayak sekarang kita nih, namanya tadarus. Cuma kalau kita lagi belum bosan tadarus baca Quran. Sebenarnya tadarus itu lebih dari sekedar membaca. Kalau baca tilawah namanya. Tilawah dia baca, iqra'a Al-Qur'annya baca, membeda. Ya, darasa pun sama. Kalau tilawah itu baca sekedar baca biasa. Bismillahirrahmanirrahim sudah baca tilawah. Tapi kalau qira'a itu membaca sambil dengan apa namanya? Dengan pemahaman. Nah, kalau tadarus itu mentadaburkan, memikirkan, memahami secara detail. Itu tadarus. Kayak sekarang sedang tadarus, mentadaruskan hadis Rasulullah. Nah, karena di sini barang siapa yang kumpul di masjid, di musola, di kajian-kajian ilmu, mereka baca Quran dan mempelajari Qurannya di antara mereka, illa nazal alaihim sakinah. Allah akan turunkan sakinah. Jadi makanya kalau ke musola baca Quran, ya. Kalau di dalam masjid itu yang diomongin tentu urusan agama, ya, dalam urusan. Nah, kemudian apa efeknya? Maka Allah akan memberikan sakinah. Sakinah itu ketenangan. Ketenangan bukan kesenangan. Kan orang senang belum tentu tenang. Orang tenang sudah pasti senang. Kok bisa? Ya. Kalau tenang itu nggak bisa dibeli, Pak. Senang bisa dibeli. Mana orang senang? Beli kesenangan kemana? Ke puncak, menghabiskan uang untuk mencari kesenangan, tapi nggak bisa mencari ketenangan. Beda tenang dengan senang. Nah, dengan orang sering baca Quran, maka Allah akan memberikan ketenangan dalam hidupnya. Walaupun dia dalam kondisi lagi susah, lagi banyak masalah, tapi Allah kasih ketenangan. Allah nggak kasih resah. Dia punya hati itu nggak stuck gitu, nggak mumet. Tenang aja. Kemudian wa ghasyiyatuhum rahmah. Allah tumpahkan rahmat, bukan cuma ditumpahin blok. Beda Pak. Orang kalau nyiram sama guyur sama enggak? Siram. Tapi kalau guyur nah, orang yang baca Quran di masjid, di musola, mengkaji kajian ilmu agama, mengkaji agama, mengkaji hadis Rasulullah SAW, Allah saya blok dengan rahmat, bukan siram lagi. Bukan cuma muncul, tapi Allah. Kemudian wa'afathumul malaika, dan mereka akan dikerumuni oleh malaikat. Malaikat rahmat ya, itu malaikat bukan nanti. Apa ini malaikat bukan? Ini para malaikat ini akan mengerumuni orang-orang yang sedang dalam baca Quran atau mengkaji di masjid musola. Wa dzakarahumullah fi man indahu, dan Allah menyebut namanya di penduduk langit. Dibangga-banggain Pak. Orang yang menuntut ilmu, yang baca Quran, yang mengkaji Quran di tempat-tempat ibadah, di musola, di masjid, Allah sebut namanya di penduduk langit. Hari ini, misalkan dia lagi sidang paripurna, sidang presiden, lagi rapat. Nama Pak Edi disebut-sebut kebaikannya. Wah, Pak Edi disebut-sebut Pak Jokowi, Pak Edi hebat. Bangga nggak? Masa sih kan gitu kan? Itu manusia. Kita disebut kebaikan kita di depan pejabat aja, di depan presiden itu senang. Nah, orang yang menuntut ilmu itu nama kita disebut-sebut. Hamba luar biasa, Pak. Rajin ya. Sungguh bangun kajian dia datang, itulah hamba namanya baik. Itu nama baik disebut Pak di kalangan dunia lain. Mungkin orang nggak kenal Pak Bayi di dunia, tapi namanya dikenal di langit. Kita jadi ingat ceritanya Faiz Al-Qarni. Mungkin di penglihatan kita ada orang di pojok kalau ngaji gitu kan, kemudian bajunya kembali lolos, tapi rajin ngajinya. Mungkin kita nganggapnya dia rendah, tapi di langit
Karena orang yang seperti ini akan disebut oleh Allah, dibanggakan oleh Allah di dunia langit. Wa man batta bi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Barang siapa yang amalnya lemah, dilemahkan amalnya. Jangankan yang sunah-sunah, yang wajib aja sering ditinggal. Salat jahar jam 2, jam 2:30, ya kan? Subuh jam 10. Tahu jam 10? Subuh jam 7 baru bangun gitu. Kalau sholat jorong, asar, kadang-kadang angkat tangan sholat aja. Kejebak mati sampai pas ngandung nggak sholat asar. Maghrib tanggung di timur tak aja di sholat sampai lupa udah menjelang isya. Wah hebat saya mengapa sholat isya tapi wudhu maghrib. Ya iya, gitu sholat maghrib masih aja isya. Kalau sholat isya kalau belum ngantuk belum sholat itu yang wajib. Jangan belum yang sunnah-sunnah. Nah, barang siapa yang lemah dalam amalnya, dan yusri bihi nasabu, maka nasabnya nggak ada manfaatnya. Anak kiai, anak ustaz, anak habib, anak pejabat, anak ahli agama lah, tapi kehidupannya, amalnya begitu-begitu saja, nggak ada gunanya. Wah, anak kiai tapi mabok mulu, anak kiai nggak pernah ke musola, anak kiai nggak pernah ke masjid. Nggak ada artinya dia punya nasab, nggak ada artinya. Tapi kalau dia beramal baik, dia berbuat baik, nasabnya dapat dua. Satu, dia kemuliaan sebagai seorang hamba Allah, dia dapat kemuliaan nasab, karena memang anak orang besar, anak orang mulia. Dan seringkali kadang-kadang anak-anak orang ini kadang memang suka tergelincir. Tapi karena doa nenek moyangnya, doa para kakek neneknya, dia dapat Allah, akhirnya Allah angkat. Kan sering kita dengar, anak kiai tukang mabok, berburu orang, katanya sadar. Ada anak kiai punya pembunuhan, macam-macam dah. Nggak pernah di masyarakat nggak ada bagus-bagus. Tapi karena dia keturunan baik, ya kakek neneknya selalu mendoakan dia dapat Allah di alam sana, bisa jadi dia kakak. Tapi ada juga walaupun dia keturunan baik, bapaknya tukang dakwah, bapaknya tukang ngaji, tapi anaknya main judi. Ada bapaknya dakwah, anaknya main narkoba, anak. Ternyata nasab itu tidak bisa menolong. Nasab tidak bisa menolong. Kalau dia orang baik, bisa pada nomor satu dia memang seorang hamba yang soleh. Dalam yang kedua, keluarganya pun akan diangkat, akan dibanggakan. Luar biasa anaknya Pak Kiai kan, luar biasa anak Ustaz Ali. Jadi nasab itu membawa manfaat. Makanya jangan bangga dengan apa yang sudah orang tua kita raih. Kalau orang tua kita mah sudah tentu. Karena kan gini, dan biasa disebutkan yang Allah yang asar, bekas peninggalannya. Kalau orang tua kita alhamdulillah dia masih sudah punya majlis salim itu. Alhamdulillah orang tua kita muridnya banyak. Doanya dia insya Allah, alhamdulillah sedekah orang tua kita masih sudah banyak. Tinggal kita, jangan bangga dengan prestasi orang tua kita, tinggal kita ini gimana? Udah apa? Ya. Nah mudah-mudahan dengan dari kajian ini yang perlu diperhatikan pertama, jangan pernah melupakan kehidupan sosial dalam masyarakat. Ya, kita membantu orang, menolong orang sebenarnya sedang membantu kita sendiri. Kenapa? Karena jelas hadisnya barang siapa yang ngasih keinginan orang, memudahkan orang, Allah akan memudahkan nanti di akhirat. Karena mengenai di dunia, apalagi orang tua. Kalau masih ada orang tua, Pak, saran saya cepat. Orang tua mah baktinya kita, durhakanya kita, Allah bayar di dunia, DP-nya. Pokoknya nanti dia. Nah kalau ada orang usahanya susah mulu, usaha ini gagal, itu gagal, ini ketipu, nggak ada bagus-bagusnya. Pertanyakan gimana hubunganmu dengan orang tua? Gimana hubunganmu dengan orang tua? Selalu minta doa orang tua, selalu minta doa orang tua. Doakan orang tua dan minta doa orang tua. Doakan orang tua, ampuni dosanya dan sebagainya. Karena seringkali Pak mungkin doa-doa kita nggak dikabulkan oleh Allah, terhalang oleh dosa-dosa kita. Tapi ingat doa orang tua ke anak nggak bakal terhijab. Maka ya Allah, kalau kamu tidak kabulkan doa-doaku, kabulkan doa orang tuaku. Karena kita yakin orang tua kita pasti doain anak.
doa kita, tapi doa orang. Ingat, setiap satu kali kebaikan yang kita terima itu yang ada 1-2 ribu yang kita masalah. Durhaka orang tua, dia tanya di dunia, Allah bayar. Bakti sama orang tua, Allah bayar di dunia. Belum ada. Kita pernah dengar cerita ketika ada sahabat yang meninggal, koma, mau dibakar, ya kan? Susah matinya mau dibakar karena durhaka sama ibu. Gara-gara apa? Dipanggil mamanya mau nyaur. Kenapa gak nyaut? Ternyata lagi sholat. Tuh, lagi sholat, kagak nyaut dipanggil. Itu mau masuk neraka, lagi sholat. Tapi kita kadang lebih gaplek. Lagi nongkrong sama teman dipanggil emak, kan pulang, kita dulu. Begitu ya? Dah, mudah-mudahan Pak ya ada manfaatnya buat kita. Kamu tanya enggak? Jangan lagi. Masalah tentang bintang nih Pak Ustaz. Hah? Masalah tentang bintang. Ya. Kejadian sekitar 12-15 tahun yang lalu, ketika saya masih bekerja di tempat yang tidak halal. Waktu itu ada yang pinjam. Nanti intinya saya pinjam, nanti saya bayar. Dan itu nggak hanya 1 orang, 1, 2, 3 dan banyak. Dan sampai sekarang tahun 2002 itu ternyata belum selesai. Nah, pertanyaannya ini Pak Ustadz, apakah saya masih berhak untuk menagih? Di sisi lain jumlah banyak. Kedua, kalau dibilang butuh uang, semua orang pasti butuh kan. Tapi yang masih ragu setelah saya mendengar kajian ini, saya pikir uang yang saya kasih pinjam itu dari hasil saya kerja tidak halal, jujurnya tidak halal. Nah, apakah saya tetap berhak menagih ataukah saya ikhlaskan? Karena kalau saya tagih, jatuhnya saya masih makan uang dari yang tidak halal. Kalau saya ikhlaskan, apakah itu masih menjadi pahala saya yang seperti tadi Pak Ustadz jelaskan, atau itu justru mungkin bahasanya gini lah, uang setan dimakan jin gitu ya. Bahasanya gitu kan, kalau uang nggak halal dia pasti akan menguap tanpa ada hasil. Itu sikap bijaksana seperti apa yang harus saya ambil itu Pak Ustadz untuk bisa sama-sama enak. Saya juga legowo, mereka pun juga legowo gitu Pak Ustadz. Kalau itu kan pilihan ya, pilihan itu kan ada limit. Mungkin saya nggak bisa masyarakat. Pertama begini, gimana kita mengungkap orang ke kita? Perlukah kita menagih? Gitu kan? Pertama ingatkan, jadi, woi, kita jangan lupa, tadi baru nanti ya. Ingatkan. Kalau memang kita tahu hidup ini belum mungkin untuk membayar, kasih lulusan kan iman biasa manusia, gitu kan. Nah, tapi kalau kita mau mengikhlaskan, kata Allah itu lebih baik. Inna Allah fil auni abdi maka abdi fil auni nasi. Allah bantu. Gimana saat ini dengan ini kan utang halal nih, uang halal, tapi selama ini nggak dibayar, saya nggak bisa bayar yang ini. Pertanyaannya, emang rezeki dari situ doang? Mungkin ketika Bapak ikhlaskan itu Allah ganti dengan cara yang lain. Kita lagi udah pegal bertahun-tahun, kagak dapat juga, nggak dapat juga. Makanya gini. Ketika seseorang dibuat kecewa oleh orang lain, itu poinnya apa? Itu berarti Allah sedang memberikan peringatan buat kita agar kita kembali kepadanya. Berharap kepada manusia kenyataannya itu, tapi kalau berharap pada Allah lah, kembalikan kalau ya Allah, saya sudah habis sedemikian rupa, tapi saya masih punya takut ini. Ya udah yang bisa ikhlaskan, tapi tolong ini tidak senang. Boleh menjadi
Wah, tinggal legowonya kita. Tinggal kita aja nih. Kalau kita yakin dengan bebasin hutang ini, Allah akan ganti, Allah ganti. Allah tergantung perasaan hambanya. Ini karena kita masih ragu, tak dapat dari mana ya, tak gimana ya, tak gimana ya, tak gimana ya, ya gimana? Akan bagaimana? Nah, pertama yakin itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang bapak muda kita gitu, tak gitu nggak masalah. Itu hak kita, itu hak kita. Minta sama Allah, ya Allah, tolong lembutkan hati untuk bayar hutang. Jadi bukan cuma sekedar lagi. Karena gini Pak, ada orang punya uang mau bayar, bukannya nggak mampu ya, nggak mau. Yang tidak diketuk kan, kalau tidak mau berarti kan pilihan hati. Makanya minta sama Allah agar hatinya dibalikin. Ya Allah, saya tahu dia sudah mau bayar, tolong balikin hatinya untuk mau bayar hutang saya. Minta tuh. Bapak tetap tagih, tapi doakan supaya Allah balikin hatinya. Ya Allah, kalau memang ini yang terbaik buat saya, tolong lunasin. Tapi kalau tidak, cari ganti yang dari yang lain. Minta apapun kita minta sama Allah, pilihan yang terbaik dari masalah kita. Boleh, memang Allah suruh. Jadi pertama terus lagi sambil berdoa semoga dibalikan hatinya, mau membayar dia hutang. Yang kedua, ikhlasin sambil minta sama Allah, cari ganti yang lain. Pasrah. Yang ketiga, ingatkan ke dia. Utama terus, tapi kalau bapak mau lagi terus, selama ini bapak masih dapat pahala ikhlasin, tapi sampai terus lagi, selama bapak masih kasih keleluasan ke dia, bapak masih dapat pahala sampai sekarang. Sampai kapan? Sampai dia bayar. Sampai dia bayar. Mungkin bisa jadi kemudian selalu kita dapatkan, saat kita muda, jualan gampang, kemudian gampang dikonsumsi orang, mungkin salah satunya dari wasilah ini. Pahala-pahala ini yang akan kita, selama kita menolong dia, ingat, selama kita menolong orang, Allah akan menolong kita. Ketika membebasin dia dari hutang, melapangkan dia, berarti kita nolong dia kan. Setelah itu pula Allah akan menolong kita. Kembali ke kita aja, ya. Pak Bayu maunya gimana? Kalau mau dibayar, selain tagih, minta sama Allah punya hati. Ya, itu pertama. Yang kedua, sampai terus minta, ya Allah, saya minta cari yang lain, gantinya. Mau dari mana kita serah? Allah punya urusan. Yang penting kita pasrahkan dulu sama. Yang ketiga, jangan berharap pada manusia. Berharap sama Allah. Sejadi nanti Allah balikin, kita mesti maaf. Jangan ngarep sama dia, jangan ngarep sama dia yang ngambil kedua. Kecewa kita kan, kembali ini berarti Allah sedang menuntut kita Pak. Ternyata Anda selama ini tergantung sama orang, berharap sama orang, siap-siap kecewa ini modal. Siap-siap kecewa ketika kita tergantung sama orang. Tapi kalau kita pasrahkan pada Allah, Allah mau memberi rezeki, Allah mau memberi kemudahan, bisa jadi Allah akan entah orang itu bayar tiba-tiba bayar, entah Allah ganti dari yang lain. Udah bayar utama ini gue kasih beliau satu. Udah, mungkin nggak? Mungkin. Bismillah. Ikhlasin aja dulu. Kami ikhlasin dulu, sampai terus berdoa sama Allah. Sampai kapan ikhlas itu? Ya, dan ikhlasnya sampai nggak ada. Sampai lihat. Ingat Pak, selagi Bapak masih diam utang, Bapak masih dapat pahala nolong orang. Ada lagi? Mungkin ini Ustaz, yang lebih perlu ditekankan. Apakah kalau mereka itu membayar utang, apakah itu termasuk uang itu halal atau haram? Karena pada dasarnya itu saya memberi utang itu dari uang haram. Kalau memang hitungannya si A membalikin ke saya, itu hitungannya saya masih makan uang haram, ya berarti masalah lepas. Meskipun harga nominalnya udah nggak usah kita bahas gitu. Itu mungkin yang menjadi pokok itunya Pak Ustaz. Sesuatu yang haram itu akan mendatangkan justru bapak bersyukur diharami berulang. Orang lagi buang-buang berita haramnya, ini bapak udah buang masyarakat lagi. Paham ya? Udah kita cari. Bukan tadi saya bikin uang halal ya. Orang itu lagi mikirin gimana nih cara buang ini nih. Nah, emang orang korupsi tenang itu enggak Pak. Pejabat di korupsi emang tenang? Enggak.
Kalau gua pakai udah kasih dia, oh kan gitu. Dari mana masa polisi gaji sampai ratusan miliar? Kan nggak mungkin juga. Karena korupsi malah udah. Bersyukur sama Allah ya Allah, alhamdulillah. Nyata kalau bapak tagih lagi, kalau orang sendiri, bapak yang tahu lah. Gimana? Kira-kira enak kan dimakannya? Jadi satu lagi nih pertanyaan. Ya, komisi apa? Apakah mereka itu menjadi tanggungan saya nanti di hari kiamat? Karena kan mereka pinjam dari uang haram saya gitu. Apakah nanti suatu saat saya ditanya, nih kamu ngasih pinjam uang haram ke dia, hingga akhirnya dia menikmati uang haram dari saya gitu Pak. Pertama, bapak minta Allah. Pertama nih, itu dulu ya, minta ke Allah, kemudian dosa. Karena sudah hilang lah saya anggapnya. Waktu Belanda misalkan, kan hilang. Ada masanya. Yang kedua tentang utang itu, saya bilang, saya udah utang mau saya bayar. Gituin aja loh. Utang mau bayar. Senang kan dia? Udah senang Pak. Membuat orang senang itu kalah. Tapi dalam hal kebaikan, kalau membuat orang senang maksiat, tetap aja kebagian dosanya. Ya kan? Nah kan dia senang tuh. Jadi gak usah dipikirin lagi, udah anggap aja itu buang sia, bikin dia senang. Ya semoga dengan kita bikin dia senang, Allah gitu. Karena seringkali dosa kita jauh itu bukan karena doa, tapi karena kita berbuat baik sama itu ikhlasin aja. Udah bilang ke teman Pak Bayu, udah kamu masih tinggi udah, kok ikhlasin aja. Ya aja. Dan kita minta ampun sama Allah, ya Allah ampuni dosa saya yang pernah berbuat seperti ini. Utang sudah saya biarin lagi. Itu lebih enak lagi deh daripada bapak membayar gitu kan, lumayan sekian kan buat ini gitu. Ya, tapi kita tahu semua itu dari mana, justru alhamdulillah Allah ternyata ngasih jalannya itu seperti itu. Kita mau hijrah nih dari dulu, ya sudah jangan ingat lagi itu udah zaman jahiliyah. Ya sudah lah. Ya sudah, karena lembaran baru kalau kita mulai, jangan lagi kita ambil yang dulu dan buru-buru kita bilang ke dia, loh udah usain kasih jangan udah bebasin. Masalah dosa usain bapak sama Allah. Jadi jangan bawa dia lagi. Insya Allah nanti Allah akan ganti, Allah akan kasih yang halal. Ada lagi? Cukup kesalahan. Ayat mau deh. Yang dimaksud penduduk langit itu apa sih Pak? Yang di kisah itu Wai Sakor nih, yang dimaksud penduduk langit itu apa? Apakah manusia, malaikat dan sebagainya? Terus yang kedua, sama yang ada hadis yang menyatakan bahwa selama dia ada 73 golongan yang masuk surga ada satu. Yang dimaksud satu yang masuk surga itu apa? Gimana? Islam ada terbagi atas 73 golongan. Yang hanya masuk surga adalah satu. Sedangkan yang satu itu apa? Yang 73 itu apa? Pertama, masa penduduk langit yang sering kita dengar di tabel kapal. Penduduk langit itu alam jabarut dan alam malakut. Berarti para malaikat dan para orang soleh dan para nabi. Kan para malaikat sudah jelas penduduk langit. Terus apa lagi? Terus para nabi, para orang soleh, karena ada para nabi, orang soleh, para wali itu mereka pada dasarnya tidak meninggal, tapi di dalam. Jadi paling gampang kita USA Koni dan orang-orang tertentu yang Allah pilih itu kenal di penduduk langit. Ya, penduduk langit itu artinya para malaikat di dunia malah para malaikat. Karena ada orang dikenal juga sih di dunia malaikat. Cuma yang buruk-buruk, contohnya Firaun malaikat kenal nggak? Nah, cuma dikenalnya yang buruk yang jelek. Nah kita jangan sampai dikenal oleh penduduk langit, oleh para malaikat Allah, oleh Jibril, oleh Mikael, dan oleh yang lainnya, para nabi dan orang soleh. Itu sebagai orang yang buruk, tapi kita dikenal sebagai orang-orang yang baik. Uwais Al-Qarni dikenal karena baktinya kepada ibu. Sampai sering dengan luar biasa, gendong ibunya dari rumahnya dari Yaman ke Mekah buat berangkat haji, gendong, ya gendong, luar biasa. Yang pertama, yang kedua masalah Islam terpecah dalam 73 golongan, cuma satu yang masuk. Yang satu itu apa? Dan dijelaskan dalam kelanjutannya. Barang siapa yang menjalankan yang dua hal,
Pertama apa? Rasulullah wa sunnatu Rasulullah. Jadi siapapun yang menjalankan sunnah Rasulullah, yang menerima Quran sebagai pedoman hidupnya, sebagai kitabullah dan sunnah-sunnah Rasulullah, itulah yang masuk surga. Siapa yang jalan sunnah? Ya siapa? Enggak disebut nama golongan situ. Apa NU, Muhammadiyah, itu organisasi. Apa Salafi, apa Islam Tabligh, apa Islam Jamaah, itu istilah-istilah doang. Belum lagi kelompok-kelompok lain, ada Syiah, ada Mu'taziliyah, ada Mu'tazilah, ada Jabariyah. Jadi Islam itu sebenarnya bukan 73 Pak, lebih dari itu. Kata 7 dalam bahasa itu menandakan banyak. 7 dalam bahasa Arab itu menandakan banyak. Coba Bapak lihat, doa itu sering angka 7. Allahumma ajinna minar, Allahumma ajinna minar, Allah itu sampai 7. Itu menandakan 7 itu mewakili angka banyak. Sama kalau orang-orang dulu Pak, berapa banyak? Ratusan. Padahal di atas 100 masih ada 1000 gitu loh. Artinya apa? Orang dulu itu, orang-orang itu angka 7 mewakili angka banyak. Sama dengan orang dulu ketika bilang ratusan berarti sudah banyak, padahal masih ada akan dibilang ratus. Artinya apa? 73 itu bukan berarti umat Islam hanya 73. Ini menandakan, ini bahasa kiasan, 73 itu maksudnya Islam sangat banyak. Cuma satu yang masuk. Siapa? Yang apa? Menjalankan sunnah. Siapa yang jalan sunnah? Sunnah kan banyak, ya kan? Jadi ini tidak bisa diklaim oleh satu kelompok. Saya yang paling sunnah, yang lain ahli bid'ah. Saya yang paling sunnah, yang lain ahli maksiat, yang lain ahli sunat. Nah, selagi orang itu masih salah sunat qabliyah, kan sunnah. Dia masih sholat duha, itu ahli sunnah. Jadi ahli sunnah itu orang yang mengerjakan sunnah, namanya ahli sunnah. Selagi dia menjalankan sunnah Rasulullah, apapun nama golongannya, mau NU, Muhammadiyah, Salafi, Wahabi dan sebagainya, itu ahli sunnah. Pada dasarnya Islam cuma ada 2 kelompok secara politik. Pertama ahlu sunnah atau sunni, yang kedua syiah. Udah 2. Siapa ahlu sunnah, siapa sunni? Ya ini yang mengakui para sahabat Rasulullah itu namanya sunni. Muhammadiyah ngakuin nggak sahabat Rasul, ngakuin NU, ngakuin nggak ngakuin, Salafi ngakuin, itu ahlu sunnah. Ini syiah ngakuin nggak sahabat Abu Bakar, enggak, itu syiah. Gitu doang. Jadi apapun. Nah, ahlu sunnah yang satu itu siapa? Orang yang ikutin sunnah Rasulullah. Dan ini kalau seperti pengambil kita bunuh sunnah itu. Itulah yang masuk. Man atau ani fakat atau Allah waman apa? Asalnya fakat atau Allah. Barang siapa yang taat padaku maka taat pada Allah. Dan siapa yang ingkar padaku berarti ingkar pada Allah. Jadi yang satu itu adalah orang yang mengerjakan sunnah-sunnah Rasul. Apakah organisasi dan sebutannya? Baik, berarti cukup ya. Jadi tidak boleh ada klaim bahwa saya paling benar, bahwa saya kelompok saya yang paling hebat. Karena Rasulullah nggak pernah nyebutin nama kelompok. Yang Allah sebutin, yang Rasulullah sebut adalah orang yang ngerjain sunnah. Baik, demikian. Kurang lebih mohon maaf. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta